Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai relasi, fungsi, fungsi komposisi, dan inverse fungsi. Sebelum kita memasuki materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui table of contents pada pagi hari ini. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisi, contoh, dan simbol relasi, lalu definisi jenis-jenis dan contoh fungsi, kemudian ada definisi, aturan operasi, dan contoh fungsi komposisi, dan yang terakhir itu terdapat materi mengenai definisi, aturan operasi, dan contoh inverse fungsi. Selanjutnya kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan kita mempelajari bab ini yaitu untuk kalian memahami definisi relasi dan bentuk relasi, lalu memahami definisi fungsi dan perbedaan antara fungsi dan relasi, memahami jenis-jenis fungsi, lalu menjelaskan syarat dan aturan komposisi fungsi dan fungsi inverse. Yang kelima, membuat komposisi fungsi yang terdiri atas dua atau lebih fungsi. Dan yang keenam, yaitu kalian dapat menyelidiki sifat komutatif dan asosiatif pada komposisi fungsi. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan komposisi fungsi dan fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, apa itu relasi? Nah, jadi relasi itu adalah himpunan A dan himpunan B yang dikatakan suatu relasi jika ada anggota himpunan saling berpasangan. Jadi di sini misalkan ada anggota A sama anggota B. Nah, setiap elemen di himpunan A itu memiliki pasangan di himpunan B. Nah, yang dilambangkan dengan anak panah ini disebut sebagai relasi. Nah, di sini dituliskan juga relasi dilambangkan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Selanjutnya di sini ada contoh soal relasi. Jadi relasi yang dinyatakan dengan diagram panah berikut dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut. Jadi setelah kita eh, pasangkan di dalam bentuk himpunan tadi yang seperti ini. Misalkan di sini himpunan A, lalu ini himpunan B. Tadi kan relasi itu definisinya setiap himpunan A itu memiliki anggota himpunan yang saling berpasangan di himpunan B. Maka dikatakan sebagai relasi. Nah, ini relasinya nih. Nah, nanti hasilnya itu bisa dinyatakan dengan pasangan berurut. Misalkan di sini kan dua relasinya kan diagram panahnya ke 9, berarti himpunan pasangan berurutnya 2,9. Lalu ini panahnya dari 4 ke 9, berarti 4,9. Lalu ini 6 ke 11, berarti 6,11 dan 8,11. Nah, yang ini merupakan hasil dari relasinya yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa itu fungsi. Jadi, fungsi itu adalah hubungan antara daerah asal domain dan daerah asal kawan atau kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Nah, di dalam fungsi ini memiliki syarat, yaitu memiliki dua syarat. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Lalu yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk relasi dan fungsi. Nah, yang pertama, ini disebut sebagai relasi saja, tetapi bukan fungsi, karena daerah domain A memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, yang memiliki pasangan lebih dari satu ini, yang daerah domain si 3, dia mempunyai pasangan lebih dari satu, yaitu B dan D. Makanya contoh yang satu ini hanya disebut sebagai relasi. Karena setiap anggota di himpunan A pasti memiliki pasangan di himpunan B. Tetapi dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi karena terdapat daerah domain A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, contoh yang kedua. Ini yang kedua juga disebut
hanya sebagai fungsi. Kenapa? Karena domain A ini, anggota di daerah himpunan A, dia mempunyai satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Tadi kan syaratnya di sini yang pertama tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Yang kedua, tidak boleh lebih dari satu atau bercabang. Nah, yang kedua ini dia di syarat yang pertama dia tidak memenuhi karena si dua ini tidak mempunyai pasangan. Makanya contoh yang kedua ini hanya disebut sebagai relasi, bukan sebagai fungsi. Nah, yang ketiga ini disebut sebagai relasi dan fungsi. Kenapa disebut sebagai relasi dan fungsi? Karena setiap anggota di himpunan A dia memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Disebut sebagai relasi dan fungsi karena daerah domain A memiliki pasangan dan tepat satu di B. Dia memenuhi syarat fungsi. Jadi relasi pada contoh ketiga itu dinyatakan sebagai relasi dan fungsi. Oke, kita lanjut ke contoh soal fungsi. Di sini relasi pada diagram di bawah ini yang merupakan fungsi adalah kita harus mencari yang merupakan fungsi. Nah, yang pertama itu kan bukan, karena daerah ini misalkan A, ini B. Karena ada anggota di himpunan A yang dia bercabang. Jadi si satu ini tuh bercabang, lebih dari satu. Ini bukan merupakan fungsi, dia hanya relasi. Nah, yang kedua, dia bisa dikatakan sebagai relasi dan fungsi. Kenapa? Karena anggota di himpunan A dan di himpunan B itu memenuhi syarat si fungsinya, yaitu setiap anggota di himpunan A tepat memiliki satu pasangan di anggota B dan tidak ada anggota di himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Nah, contoh yang ketiga ini bukan merupakan fungsi, tetapi hanya relasi karena anggota 1, 2, dan 3 di himpunan A ini dia memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Nah, yang keempat, dia disebut sebagai relasi dan fungsi, sama halnya dengan yang kedua. Karena setiap anggota di himpunan A, dia tepat memiliki satu pasangan dan tidak ada anggota di himpunan A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis fungsi. Jadi, fungsi itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu fungsi injektif. Jadi, fungsi injektif itu jika dan hanya jika anggota domain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu. Tidak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, jadi kalau misalkan fungsi injektif, kita fokus lihat di himpunan B-nya. Nah, kenapa yang pertama ini dia disebut sebagai fungsi injektif? Karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota kodomain. Jadi setiap anggota di himpunan B, dia tepat hanya dipasangkan satu kali terhadap anggota di himpunan A. Nah, lalu yang contoh kedua itu juga disebut sebagai fungsi injektif karena anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, jadi dia tidak apa nih jika si anggota di himpunan B ini tidak dipilih oleh anggota himpunan A. Nah, itu tidak apa karena yang terpenting si satu ini memiliki tepat satu pasangan di B, lalu dua juga tepat memiliki satu pasangan di B, dan tiga juga tepat memiliki satu pasangan di D. Jadi setiap anggota himpunan B dia hanya tepat memiliki satu pasangan di himpunan A. Sedangkan contoh yang ketiga, dia bukan termasuk fungsi injektif
karena terdapat kodomain mempunyai pasangan lebih dari satu dan ada dua anggota yang tidak memiliki pasangan. Jadi, syarat yang pertama itu sudah gagal di sini, karena dia terdapat anggota di himpunan B yang dipilih dua kali sama anggota di himpunan A. Lalu syarat yang kedua juga dilanggar karena yang tidak dipilih oleh himpunan A itu lebih dari satu. Karena di sini syaratnya hanya ada satu pasangan yang tidak dipilih. Oke, kita lanjut ke jenis fungsi surjektif atau fungsi onto. Jadi fungsi surjektif atau onto memiliki ciri-ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Nah, fungsi surjektif ini merupakan fungsi kebalikan dari fungsi si injektifnya. Kenapa? Karena dia uh, anggota di kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan kalau injektif, anggota kodomainnya tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Lalu juga di sini misalkan fungsi surjektifnya dia tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Tetapi kalau misalkan injektif, dia boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan, tapi tidak boleh lebih dari satu. Nah, misalkan di sini contoh yang pertama, dia disebut sebagai fungsi surjektif. Karena anggota kodomain ini, anggota di himpunan B, dia hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, itu juga bisa termasuk ke surjektif. Karena dia tidak ada nih anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Lalu contoh yang kedua, ini merupakan fungsi surjektif juga karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu ini anggota si C di himpunan B. Dia memiliki pasangan lebih dari satu di himpunan A. Nah, sedangkan contoh yang ketiga itu bukan surjektif. Kenapa? Karena ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan nih. Si B ini, dia tidak memiliki pasangan di himpunan B. Jadi dia tidak bisa dikatakan surjektif. Oke, kita lanjut ke jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi, definisi fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Jadi, fungsi bijektif ini gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semuanya berelasi satu-satu. Nah, di sini contoh yang pertama itu disebut sebagai fungsi bijektif karena setiap anggota kodomain atau anggota di himpunan B itu tepat memiliki pasangan satu-satu di himpunan A. Jadi dia hampir sama dengan si injektif. Hanya saja dia seluruh kodomain di himpunan D atau B atau F itu dia tepat memiliki pasangan dan tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan gitu. Oke, kita lanjut ke notasi fungsi. Jadi fungsi sebagai suatu relasi memetakan setiap anggota suatu himpunan ke anggota himpunan lain. Anggota domain dimasukkan ke dalam fungsi atau mesin. Nih, ini domain nih. Dimasukkan ke dalam fungsi atau si mesinnya ini. Kemudian diproses dan fungsi memberi hasil berupa nilai baru yang merupakan peta anggota kodomain. Nah, jadi si X ini diproses nih, entah di jumlah, dikurang, dibagi, dikali, nanti hasilnya akan merupakan nilai baru atau peta dari anggota si mainnya. Oke, kita lanjut ke fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada satu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru.
Nah, fungsi baru ini yang disebut sebagai fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Nah, di sini ada misalkan ada fungsi f(x) dan g(x). Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi g(x), kemudian dilanjutkan oleh fungsi f(x). Nah, operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O, dibaca komposisi atau bundaran. Kita lanjut. Di sini ada contoh fungsi komposisi. Misalnya, ada fungsi f(x) dan g(x). Maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari f(x) dan g(x) adalah dia terdapat dua nih fungsi yang terbentuk. Yang pertama, f komposisi g(x) dan yang kedua g komposisi f(x). Jadi f komposisi g(x) dapat dibaca fungsi f komposisi g atau fungsi f bundaran g. Jadi yang bulat ini dibaca komposisi atau bundaran. Yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi istilahnya tuh fungsi gx ini kalian substitusikan ke dalam fungsi fx gitu. Nah, jadi fungsi G-nya dikerjakan terlebih dahulu nih. Kita kerjain dulu fungsi G-nya, lalu kita substitusikan ke fungsi F, sehingga didapatkan notasinya F komposisi G, X itu sama dengan F GX disubstitusikan terhadap fungsi F. Lalu yang kedua itu G komposisi F, X itu dibaca fungsi G komposisi F atau kalian juga bisa sebutnya G bundaran F. Yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi Fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi Gx. Nah, kalau misalkan G komposisi F yang dikerjakan terlebih dahulu fungsi F-nya. Jadi kalian lihat belakangnya nih. Ini kan belakangnya F. Nah, ini belakangnya G, karena FOG. Nah, yang pertama yang dikerjakan dahulu itu fungsi GX-nya. Tapi yang kedua itu yang dikerjakan terlebih dahulu itu fungsi F-nya. Jadi kalian lihat belakangnya. Nah, kemudian dilanjutkan atau disubstitusikan dalam fungsi G. Sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. G komposisi Fx sama dengan fungsi fx disubstitusikan terhadap fungsi g. Nah, ini gambaran dari fungsi komposisi. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tidak komutatif karena F komposisi GX itu tidak sama dengan G komposisi Fx. Jadi, sifat komutatif tidak berlaku dalam fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi juga berlaku sifat asosiatif, di mana F komposisi G, komposisi HX itu sama aja kayak F komposisi G lalu dikomposisikan HX. Nah, ini berlaku nih. Nah, sedangkan kalau komutatif tadi tidak berlaku. Nah, yang ketiga, fungsi komposisi memiliki fungsi identitas, di mana F komposisi I X itu sama dengan I komposisi Fx. Jadi dia sama aja menghasilkan Fx. Jadi dia balik lagi nih ke fungsi awalnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke fungsi inverse. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada himpunan A dan himpunan B. Lalu si F ini memetakan A ke B. Jadi dari X ke Y. Karena F ini dia awalnya kan memetakan A ke B. Karena inverse, lalu dibalik lagi. Jadi B dipetakan terhadap A. Jadi nanti ini ke sini. Jadinya F pangkat min 1. Nah, Y merupakan pemetaan dari X oleh fungsi F dan X. Merupakan parameter dari Y oleh fungsi F pangkat min 1. Maka dikatakan fungsi F dan fungsi F pangkat min 1 saling inverse.
Jadi Y sama dengan Fx dan G sama dengan F pangkat min 1Y. Nah, syarat fungsi itu mempunyai inverse jika fungsi itu korespondensi satu-satu. Kita lanjut ke definisi fungsi inverse. Jadi definisi fungsi inverse itu jika fungsi f memetakan A ke B, lalu dinyatakan dalam pasangan berurut f, x, y, di mana x elemen himpunan A dan y elemen himpunan B. Maka inverse fungsi f dilambangkan dengan f pangkat min 1 adalah relasi yang memetakan B ke A. Jadi sebaliknya nih. Tadi kan awalnya fungsi f itu memetakan dari A ke B. Nah, kalau fungsi inverse itu memetakan dari B ke A. Gitu. Nah, untuk langkah menemukan fungsi inverse itu ada 3. Yang pertama, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Nah, lalu tulis X sebagai F pangkat min 1Y, sehingga F pangkat min 1Y sama dengan Fy. Nah, yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga rumus fungsi inverse atau F pangkat min 1X. Nah, di sini juga terdapat rumus khusus untuk kalian mengerjakan fungsi inverse. Jadi misalkan kalian menemukan fungsi asalnya berbentuk AX ditambah B, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalian tinggal inverse kan menggunakan rumus F inverse X itu sama dengan X min B per A, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Jadi nilai A, B itu kalian tinggal substitusi ke rumus ini kalau kalian mencari inverse-nya. Nah, begitu juga yang kedua. Misalkan fungsi asalnya AX plus B per CX plus D. Nah, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan min D per C. Nah, nanti kalian cari inverse-nya itu tinggal substitusi ke rumus min dx plus d per cx min a, di mana x-nya tidak sama dengan a per c. Begitu pula dengan rumus khusus yang ketiga, keempat, dan kelima. Kalian bisa lihat di PPT kalian masing-masing. Lalu kita lanjut ke sifat-sifat fungsi inverse. Jadi fungsi inverse ini mempunyai sifat juga. Nah, di sini suatu fungsi f di mana A dipetakan terhadap B dikatakan memiliki fungsi inverse atau f pangkat min 1, yaitu B dipetakan terhadap A jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, yang kedua, misalkan f pangkat min 1 adalah fungsi inverse fungsi f untuk setiap x elemen domain f dan y elemen range f, maka berlaku y sama dengan fx jika hanya jika f pangkat min 1y sama dengan x. Nah, untuk yang C dan D bisa kalian baca. Kita lanjut ke inverse dari komposisi fungsi. Jadi, tidak hanya fungsi biasa yang bisa diinverskan, tetapi fungsi yang sudah dikomposisikan juga bisa diinverskan. Misalkan di sini bila suatu fungsi H, yaitu ketika himpunan A dipetakan terhadap himpunan C, ditentukan oleh H sama dengan G komposisi F dengan F itu merupakan A yang dipetakan terhadap B dan G merupakan anggota himpunan B yang dipetakan terhadap C. Maka fungsi inverse dari komposisi fungsi adalah H pangkat min 1 sama dengan G bundaran F pangkat min 1. Atau dirumuskan juga G komposisi F pangkat min 1 X itu sama dengan F inverse X komposisi G inverse X. Nah, oke, sekian pembahasan pada hari ini mengenai relasi, fungsi, fungsi komposisi, dan inverse fungsi. Untuk adik-adik sekalian, peserta didik yang soleh dan soleha, jika ada penjelasan ibu yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.